Niki hari ini, malam ini itu untuk BAP kasusnya Lia Rungkat yang alhamdulillah akhirnya ini jalan itu. Tadi juga sekalian bawa saksi, Kapitri juga udah di BAP, tinggal satu lagi Dea yang di BAP. Habis itu udah mulai pemanggilan Lia Rungkatnya. Mungkin tadi selama BAP itu disempat diberikan beberapa pertanyaan sih Kak, seputar apa juga? Ya seputar tentang postingan-postingan, maksudnya apa, tujuannya apa gitu. Berapa pertanyaan lupa nggak, ini mata udah sepet banget soalnya. Nggak didampingin lawyer nih? Enggak lah, nggak perlu kalau ini mah gampil, jawabnya gampil karena buktinya udah cukup. Terkait Lia Rungkat berarti? Terkait Lia Rungkat geng sampah. Jadi 2023 ini Niki akan punya banyak waktu sekali untuk menanyakan, mengecek semua perihal laporan-laporan yang Niki laporkan untuk anggota-anggota geng sampah ini yang dulu tahun-tahun lalu yang begitu hebohnya menyerang. Ya sekarang waktunya untuk Niki balik lakukan hal yang sama gitu, karena Niki juga sudah mencontohkan yang kemarin di Serang kan kasus undang-undang ITE aja bisa dipenjara kan, berarti itu juga bisa dilakukan di Polres Jakarta Selatan gitu. Dan buat Lia Rungkat juga, walaupun dia sudah tidak terlalu aktif main di akunnya yang lia.rungkat77, tapi dia sudah membuat akun fake atas nama Nenek Pansos yang sampai detik ini masih aktif. Kebetulan waktu itu dia juga open endorse di Nenek Pansos, tapi dia nggak masukin nomor rekening, yang dia masukin GoPay. Jadi ketahuan bahwa akun itu punyanya Lia Rungkat juga gitu. Itu juga udah dilaporin juga. Oke, terkait yang geng sampah itu siapa aja sih Nik? Maksudnya selain Lia Rungkat sendiri? Sampah itu Data Rigan, Kiki? The Potters, Lia Rungkat ini. Kalau ini Tarigan kan tinggal nunggu eksekusi. Putusannya mudah-mudahan cepat ke Kejaksaan Jakarta Selatan. Kalau Kiki The Potters itu sudah P21 tahap 1, tinggal ditunggu P21 tahap 2 masuk ke persidangan. Lia Rungkat on the way. Terus kalau Medina Musa ini kalau dia tidak mau kooperatif seperti yang selalu dia kor-kor di akun hatersnya dia yang the winner itu, ya kan, itu juga ternyata dia yang megang. Kalau dia tidak kooperatif ya Niki minta dikeluarkan surat DPO sama peraturan negara, pemerintahan juga, dan imigrasi gitu. Terus apa lagi? Itu sama satu lagi tuh yang penyanyi dangdut itu, Baby Z. Itu juga kemarin dia harusnya di BAP, tapi katanya alasannya minta diundur waktu gitu. Katanya minggu depan baru dia bisa di BAP. Berarti Kiki The Potters sudah harus menjadi tersangka ya? Ya Kiki The Potters bukan resmi jadi tersangka. Tersangka dia sudah tersangka. Jadi dia sudah tersangka, tinggal masuk ke persidangan. Kak, Lia Rungkat nih kakak laporkan atas dugaan kasus apa kalau boleh tahu? Atas yang dia posting itu emang gila itu waktu itu kan ITE pencemaran nama baik atau ITE sama ada pasal dijunto-juntoin lah pokoknya. Pokoknya target semua masuk aja. Tahun ini nih. Tahun ini harus masuk. Kaniki, terkait akun Kaniki yang hari ini hilang, apakah itu masih berhubungan dengan Bukan, itu beda. Kalau Instagram tuh bukan hilang, tapi memang dinonaktifkan gitu kan, karena udah ada takut nanti malah jadinya akun itu di gimanain, lebih baik dinonaktifkan dulu. Kalau Instagram hilang kan bukan sekali dua kali, ini udah ke 100 kali kayaknya, ntar juga balik sendiri. Entah kalau udah waktunya dibalikin, ya dibalikin. Alasan menonaktifkan berarti takut ke gimana? Takut sama siapa? Bukan maksudnya gimana gitu maksudnya? Gimana? Nggak, alasan dari menonaktifkan? Ya, takutnya ada yang jahil, ada yang iseng gitu kan, jadi dinonaktifkan dulu. Oke, next. Jangan bahas bencong dong. Kan bencong, Maria. Enggak, kamu boti juga. Bahas dia. Jangan bahas dia. Apalagi nanti disambung-sambungin gara-gara dia dikejar-kejar wartawan, jangan. Ada yang penting. Dan setelah ini apakah Niki prosesnya? Apa? Setelah ini kan pemanggilan Lia Rungkat harus dipanggil dia gitu. Kan berkaca dari kasus-kasus sebelumnya kan cepet banget tuh di Polres Jakarta Selatan undang-undang ITE kan, ada yang seminggu udah pemanggilan, ya itu mudah-mudahan bisa diterapkan kepada Nikita Mirzani juga gitu.
Kaniki mungkin sedikit nih Kaniki perihal tanggapan Kaniki terhadap kasusnya Nindi dengan asisten yang semakin lama semakin molor. Mungkin tanggapan Kaniki seperti apa sih Kaniki? Kak Fitri kali. Ya apa ya harus adil lah. Ya harus adil lah. Maksudnya jangan karena Segera diproses. jangan karena pelapornya itu adalah supir atau pembantu, jadinya dibertele-telekan, dilama-lamain gitu. Semua kan punya hak yang sama di Indonesia ini. Mau kalian supir kek, mau kalian tukang sampah kek, tapi kalau kalian mendapat perlakuan yang tidak adil atau kalian dipukul atau kalian disekap gitu ya, harus dijalani sama pihak kepolisian di negara manapun. Tapi untuk yang layar 4 itu sudah ada jadwal pemanggilannya tanggal berapa mungkin? Belum, baru bukan urusan, kalau tanggalnya berapa belum tahu, itu kan urusan yang di atas. Kalau mau tahu ya tanya aja sama mereka. Oke. Tadi kan soal Ivan dan masalah perhubungan itu gimana? Udah damai. Ivan Gunawan udah damai, dia udah minta maaf. Tadi juga udah ngajakin ketemuan gitu kan, tapi memang belum bisa. Kak Fitri juga udah ngomong ke Pak Fitri untuk ngajakin ketemuan juga, tapi kita kan lagi sibuk. Jadi tinggal tunggu aja waktunya nanti kapan ketemu. Kemarin sih dia mau ke rumah, tapi ke rumahnya jam setengah 12 dari Dubai ke Jakarta. Dia langsung ke rumah, cuman karena udah kemalaman. Kan sekarang kan gua tidurnya teratur tuh, jam 9, jam 10 udah tidur. Jadi dia udah kemalaman. Gitu. Kalau sama Ivan Gunawan gak usah dibahas lagi karena dia udah minta maaf ya sudah. Kalau yang sebelahnya Oh kalau itu masih Mahadukun, itu masih baru gue sikat sampai kapanpun. Tapi yang tanggapannya dia sempat meminta maaf ke Kaniki lewat postingan dia itu seperti apa sih nih Kaniki? Mungkin Kaniki melihat Lewat media sosial ya. Ya itu tanya sama Igun ya, nggak tahu kenapa begitu. Pokoknya kalau gue mah simpel aja orangnya. Ketika orang itu salah dan mengaku kesalahannya lalu minta maaf ya selesai. Apalagi kan kita berteman. Tapi ada komunikasi nggak sih Kak? Komunikasi, sampai sekarang juga masih komunikasi. Dia ngajakin makan segala macem gitu, masih komunikasi. Tapi Kaniki memang merasa di perlakuan seperti itu, maksudnya memang ada serangan-serangan seperti itu. Kalau serangan nggak tahu kan lagi di Paris. Waktu itu sama Kak Fitri liburan. Jadi dukun yang itu udah Dukun yang diduga maksudnya? apa sih? Tahu. Kak Fitri. mungkin permasalahan tersebut terjadinya kapan sih Kaniki? Nikita Mirzani sama Ivan Gunawan tidak pernah punya masalah. Dia sudah seperti kakak saya sendiri, makanya saya juga tidak tahu kenapa begitu. Tapi karena sudah minta maaf ya sudah. Gitu. Ya mungkin karena dia sama si Mahadukun ini kan mungkin ada sesuatu pekerjaan yang dia tidak bisa berpisah, jadi ya mungkin dia bisa melakukan apa saja. Ya itu tanya Kak Igun aja. Kaniki perkembangan sakitnya gimana? Sakitnya udah alhamdulillah, tinggal nunggu bengkaknya aja. Jahitan udah dilepas semua. Oke. Kak Fitri, perihal pencarian Mas Dito nih bikin sayembara ya, gimana tuh? Iya, artinya kan gimana ya, kan dari KPK sendiri kan minta bantuan influencer untuk menginformasikan di mana saudara Dito Mahendra berada. Ya saya sebagai orang yang penasaran juga kepada Dan Dito, biar pada semangat nyarinya, saya kasih sayembara lah 17.500.000 dari saya, 17.500.000 dari Niki. Kalau memang diantara teman-teman yang mempunyai sosial media tahu keberadaan saudara Dito Mahendra, kita bantu pemerintah lah untuk mempermudah mencari orang yang diduga melanggar hukum atau menjadi buronan di negara ini. Tapi sudah respon dari banyak ada yang bilang, "Nih Kak, aku lihat di Bali." Ya, tapi ya biasalah ya, ada yang mirip-mirip sedikit atau bukan gitu. Seru sih, tapi ya nggak tahu juga ya kenapa KPK minta bantuan influencer. Ya, harusnya minta bantuan banser. Ya kan, banser yang biasa gituin mafia lah, buron apa lah. Iya. Tapi ya mungkin dia juga biar masyarakat Indonesia juga mau membantu, mungkin maksudnya seperti itu. Karena kan pihak KPK juga sudah mencari ke rumahnya Dito, ternyata tidak ada di tempat. Jadi KPK juga bingung mau cari kemana lagi gitu. Ya saya yakin ya dengan kekuatan KPK pasti ketemu. Dan saya juga sih berharap saudara Dito Mahendra jangan cuma bisa melaporkan Nikita Mirzani, di mana dia juga melakukan yang diduga melanggar hukum, ya datang lah. Nggak akan diapa-apain kok, paling ditanya-tanya doang. Kalau salah ya ditahan di penjara. sepele. berarti ingin tetap
Mas Dito dijebloskan gitu ya Kak? Oh harus, Tito Mahendra harus masuk penjara dong. Bukan masalah harus dijebloskan ya, bukan kita menginginkan dia dijebloskan, bukannya Kalau sila- bersalah. bukannya kita punya sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kan dia yang mencontohkan melaporkan Niki di penjara. Sekarang dia punya laporan, punya kasus hukum, kok dia lari? Oke. Kan Niki buntut yang kemarin Untuk Serang dibuka. itu beberapa ada yang Kak Niki laporin Apa? buntut dari Serang itu ada yang Kak Niki laporin entah jaksa atau ini jadinya Memang sudah dilaporin, memang sudah dilaporin semua. ada berapa orang yang dilaporin mungkin Kak? Oh, banyak. Kalau di Serang hampir. Oh yang antar gua waktu masuk ke rutan Pondok Bambu rutan Serang aja ada 40 jaksa. Itu skala Sambo kan, Sambo cuma berapa jaksa doang, belum 40. Ya pokoknya yang gini lah, kalau saya ya, sorry nih saya potong nih kita. Iya nggak apa-apa. Kita kan? melihat ada pelaporan dari Kejari Serang terhadap mangkirnya saudara Dito Mahendra di dalam persidangan. Ini kan laporannya dari Polda dilimpahkan ke Polres, berarti kan laporannya ditangani oleh Polres Serang Kota. Saya dan Nikita ingin tahu apakah Polres Serang Kota akan fair menangani kasus Nikita. Kalau Nikita kan yang melaporkan rakyat biasa ya, saudara Dito Mahendra gitu. Kalau ini kan yang melaporkan aparatur negara, harusnya lebih lagi aktif mencari saudara Dito Mahendra di mana dia nggak dipanggil. Kalau nggak salah diberitakan udah di BAP tuh para kejaksaan atau apa saya nggak ngerti, berarti kan next harusnya saudara Dito yang dipanggil. Ya mudah-mudahan aja kalau nih kita berapa bulan udah ditersangkakan dan ditahan, harusnya ini lebih cepat ya. Ya nggak Bapak Kasat Serang. Iya, Bapak David, Ya, Bapak Edward, Jaksa Serang. ya itu. Oke. Kak Niki mungkin ini tanggapan dari Kak Niki terkait kasus apa namanya prank KDRT dari Baim, mungkin kalau Kak Niki Itu nggak usah Prank dibahas. KDRT. iya yang Mbak Kata itu udah bukan ranah Kalau gua. itu- Gua sama Baim udah peace. Iya, Jadi kalau kalau itu dia sih- melakukan apapun gua tidak akan Nggak berkomentar. usah. Kalau itu nggak udah lah ya, itu kan masalah udah ditangani. Saya yang ingin bersuara tentang seorang ayah yang menyiksa anaknya sendiri, itu saya sangat concern banget karena saya merasakan bagaimana seorang ibu ayah kandungnya sendiri yang menyiksa anaknya seperti itu. Mudah-mudahan juga cepat ya ditangani Di biar Polres Jakarta Selatan di sini. biar juga. jerah gitu, biar jangan ada laki-laki. Kalau misalnya KDRT-nya terhadap perempuan aja udah mendapatkan hukumnya, ini kan terhadap anak kandung sendiri ya, itu sadis sih. Oke. Thank you. Terima kasih.